warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Citra dengan NIM E1121241077, mahasiswa Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Saya dari kelas A, mata kuliah Kajian Tenurial yang diampu oleh Ibu Dwi Suti Junida, ESOS MSI. Pada video ini, saya akan menyampaikan jawaban dari 5 soal studi kasus sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Kajian Tenurial. Sebagai pengantar diskusi, pada soal pertama, saya akan menjelaskan mengapa konflik tenurial antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah masih sering terjadi di Indonesia hingga saat ini. Untuk menjawab hal ini, saya menggunakan perspektif kekuasaan. Menurut saya, konflik tenurial masih sering terjadi di Indonesia karena adanya ketimpangan kekuasaan antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah dalam menguasai sumber daya alam. Dalam banyak kasus, masyarakat adat telah lama mengelola suatu wilayah secara turun-temurun. Namun, ketika negara memberikan izin kepada perusahaan perkebunan, pertambangan, atau kehutanan, muncul tumbang tindih klaim atas wilayah tersebut. Masyarakat merasa memiliki hak berdasarkan sejarah dan adat, sedangkan perusahaan memiliki legalitas formal dari negara. Contoh nyata bisa kita lihat pada konflik antara masyarakat adat Dayak Bakatiriuk Sebalos dengan PT Ceria Prima di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Berdasarkan pemberitaan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau yang disingkat dengan AMAN, masyarakat menuntut pengembalian tanah adat seluas 117 hektar yang menurut mereka telah dijadikan kebun sawit tanpa persetujuan masyarakat adat sejak tahun 1998. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa konflik tenurial muncul karena adanya perbedaan sumber legitimasi. Masyarakat adat mendasar klaimnya pada sejarah penguasaan wilayah dan hukum adat, sedangkan perusahaan menggunakan dasar perizinan formal dari negara. Dalam pengamatan saya, konflik seperti ini terus berulang karena negara seringkali lebih mudah mengakui pihak yang memiliki dokumen dan modal dibandingkan masyarakat yang hanya memiliki bukti sejarah penguasaan wilayah. Saya melihat bahwa selama relasi kekuasaan masih tidak seimbang, konflik tenurial akan tetap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Lalu selanjutnya, pada soal kedua, saya akan menjelaskan bagaimana perubahan penguasaan ruang akibat perkebunan, pertambangan, dan pembangunan mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Untuk menjelaskan hal ini, saya menggunakan teori ekologi politik. Menurut saya, ketika hutan, sungai, atau lahan berubah fungsi menjadi perkebunan, kawasan tambang, dan proyek pembangunan, masyarakat tidak hanya kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga kehilangan ruang budaya mereka. Dalam perspektif ekologi politik, perubahan lingkungan selalu berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik dari pihak yang memiliki kekuasaan. Contohnya, kasus masyarakat adat Dayak Bakatiriuk Sebalos menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan sawit tidak hanya mengubah bentang alam, tetapi juga mempengaruhi hubungan masyarakat dengan ruang hidup mereka. Wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari tanah adat dan sumber penghidupan masyarakat berubah menjadi area produksi ekonomi perusahaan. Berdasarkan observasi sederhana yang saya lakukan terhadap kondisi masyarakat pedesaan di Kalimantan Barat, hutan tidak hanya digunakan sebagai sumber ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Ketika akses terhadap hutan berkurang, maka pola hidup, hubungan sosial, dan kebiasaan masyarakat juga ikut berubah. Menurut pandangan saya, kehilangan akses terhadap wilayah berarti kehilangan sebagian identitas budaya masyarakat. Saya melihat bahwa pembangunan yang tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat lokal justru dapat menimbulkan marginalisasi dan memperlebar kesenjangan sosial. Dalam perspektif ekologi politik, kondisi ini terjadi karena kepentingan ekonomi lebih dominan dibandingkan kepentingan masyarakat yang telah lama bergantung pada wilayah tersebut. Lalu selanjutnya, pada soal ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana seharusnya negara memandang hak masyarakat adat terhadap wilayahnya. Untuk menjawab persoalan ini, saya menggunakan perspektif antropologi hukum. Menurut saya, negara seharusnya mengakui dan menghormati hak masyarakat adat terhadap wilayahnya. Dalam antropologi hukum, hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga hidup dalam masyarakat melalui aturan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, negara tidak boleh memandang hukum adat sebagai sesuatu yang lebih rendah dibandingkan hukum formal negara. Pada kasus masyarakat adat Dayak Bakatiriuk Sebalos, masyarakat tetap mempertahankan aturan adat mereka dalam mengelola wilayah. Bahkan menurut pemberitaan AMAN, masyarakat melalui ritual adat dan memberikan sanksi adat kepada perusahaan yang dianggap melanggar wilayah adat mereka. Menurut saya, hal ini menunjukkan
bahwa hukum adat masih hidup dan memiliki legitimasi yang kuat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, negara perlu memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap wilayah adat dan melibatkan masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam mereka. Saya melihat bahwa masyarakat adat bukan penghambat pembangunan, melainkan kelompok yang memiliki pengetahuan dan pengalaman panjang dalam menjaga wilayahnya secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya pada soal keempat, saya akan membahas apakah legalitas formal selalu menentukan hak seseorang atas tanah atau wilayah. Untuk menjawab hal ini, saya menggunakan konsep legitimasi sosial. Menurut saya, legalitas formal tidak selalu menentukan hak seseorang atas tanah atau wilayah. Di banyak daerah pedesaan dan perbatasan, masyarakat telah tinggal dan mengelola tanah secara turun-temurun tanpa memiliki sertifikat resmi. Contohnya pada kasus Dayak Bakati Riuk Sebalos menunjukkan bahwa masyarakat tetap mempertahankan klaim atas tanah adat mereka meskipun tidak seluruh wilayah tersebut memiliki sertifikat formal. Hak atas wilayah tersebut diperoleh melalui sejarah penguasaan turun-temurun dan diakui oleh komunitas adat setempat. Dalam pandangan saya, apabila negara hanya mengakui sertifikat sebagai bukti kepemilikan, maka banyak masyarakat lokal beresiko kehilangan hak atas wilayah yang telah mereka jaga selama puluhan bahkan ratusan tahun. Saya melihat bahwa keadilan tenurial harus mempertimbangkan aspek sosial dan historis, bukan hanya aspek administratif. Menurut saya, pengakuan masyarakat terhadap suatu wilayah merupakan bentuk legitimasi sosial yang sangat penting dalam menentukan hak atas tanah. Lalu selanjutnya pada bagian terakhir di soal 5, saya akan menganalisis peran media digital dalam perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak atas wilayahnya. Untuk menjelaskan hal ini, saya menggunakan perspektif gerakan sosial. Menurut saya, media digital lebih banyak membantu perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak atas wilayahnya. Saat ini, masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai konflik agraria kepada publik secara lebih luas. Dalam kasus Dayak Bakati Riuk Sebalos, pemberitaan yang dilakukan oleh media online dan organisasi masyarakat adat membuat konflik tersebut diketahui oleh masyarakat yang lebih luas. Informasi mengenai tuntutan masyarakat adat, kondisi lapangan, serta perjuangan mereka mempertahankan wilayah adat dapat diakses oleh publik melalui media digital. Dengan adanya pemberitaan publik, isu yang sebelumnya hanya diketahui masyarakat setempat dapat memperoleh dukungan yang lebih luas. Menurut saya, media digital tetap merupakan alat yang sangat penting dalam perjuangan masyarakat karena mampu memperluas dukungan dan meningkatkan kesadaran publik. Akan tetapi, saya melihat bahwa media digital harus didukung oleh advokasi hukum, pendampingan masyarakat, dan gerakan sosial di lapangan agar perjuangan tersebut menghasilkan perubahan yang nyata. Lalu sebagai penutup, berdasarkan kelima soal tersebut, saya menyimpulkan bahwa persoalan tenurial di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan tanah, tetapi juga berkaitan dengan kekuasaan, keadilan sosial, pengakuan hak masyarakat adat, dan akses terhadap sumber daya alam. Melalui kasus konflik masyarakat adat Dayak Bakati Riuk Sebalos dengan PT Ceria Prima di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dapat dilihat bahwa konflik tenurial muncul karena adanya perbedaan klaim antara masyarakat adat, perusahaan, dan negara. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan sejarah, budaya, dan hak masyarakat lokal. Menurut saya, konflik tenurial akan terus muncul apabila pembangunan hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tenurial harus dilakukan secara adil, partisipatif, dan melibatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hubungan historis dengan wilayah yang dipersengketakan. Demikian pemaparan saya mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian tenurial. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Dwi Surti Junida, SOS MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.